Shalom, selamat malam. Ya, kita mengucap syukur ya. Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memberikan kita kesempatan bisa untuk ikut doa malam bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, tidak pernah tinggalkan kita, senantiasa berikan kita kesempatan, berikan kita kesehatan, kekuatan, berikan kita roh yang senantiasa semangat untuk mencari Tuhan. Amin. Mari sebelum kita doa bersama-sama, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami jemaat-Mu Abalab Jambang KBC. Sampai hari ini, sampai detik ini kami tetap bisa beraktivitas, kami tetap bisa berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama di Abalab Jambang KBC. Urapi kami semua, biarlah kami sungguh-sungguh masuk hadirat-Mu, sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, kami sungguh-sungguh bersekutu dengan-Mu. Terima kasih darah Yesus membungkus kami, jauhkan dari segala para api si jahat, tidak satu bisa menjamah kami. Urapi kami hamba-Mu di tempat ini, biarlah kami diurapi Tuhan, biar kami bersama-sama Tuhan masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang mulia, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau senang kami puji dan kami sembah. Oleh sebab itu kami bawa seluruh hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari sama-sama kita katakan lagi, mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi. Sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Kali lagi katakan, sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
semua, atas semua yang di bumi. Dipenuhi Kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban puji. Sekali lagi katakan, dipenuhi kemuliaan, kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban puji. Katakan, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Biarlah dari hati kita mau katakan, dipenuhi kemuliaan, oh dipenuhi pujian. Amin, amin. Yesus, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Sama-sama, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, oh hanya Kau yang layak. Kau saja yang suci, Amin, amin. Yesus, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau saja yang suci, oh, Kau saja yang Yesus, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan.
saja yang layak. Sungguh hanya Kau saja yang suci, satu-satu Allah yang kudus, Haleluya. yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Yesus, biarlah nama-Mu saja yang dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah yang layak terima pujian. Hanya Engkaulah layak kami puji dan kami sembah. Engkau Raja kami yang mulia. Engkau Raja kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Allah seperti-Mu yang begitu mulia, begitu luar biasa, begitu ajaib Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau seumur hidup kami. Seumur hidup kami mau melayani Engkau. Seumur hidup kami menyembah Engkau. Kami mau menjadi hamba-Mu, menjadi murid-Mu yang sejati. Biarlah setiap kami di Abalab Jamblang KBC sungguh-sungguh mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kami mau prioritas Engkau dalam hidup kami. Engkau begitu berharga, Engkau begitu mulia dalam hidup kami. Kami merindukan Engkau Bapa. Kami merindukan Engkau setiap saat. Tanpa Engkau kami tidak ada hari ini. Pimpinlah hidup kami Bapa. Pimpinlah gereja kami Bapa. Biar Abalab Jamblang KBC menjadi Tuhan mercusuar. Biar Abalab Jamblang KBC Tuhan menjadi terang dan garam. Biar kuasa-Mu, pengajaran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biar setiap kami Tuhan akan mengaku Engkau sebagai Tuhan kami. Setiap kami terus merindukan-Mu. Setiap kami mau mencari wajah-Mu setiap hari. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus, penuhilah gereja-Mu. Pimpinlah gereja-Mu Abalab Jamblang KBC. Jadikan kami selalu menjadi berkat. Biarlah kami ini hamba-hamba-Mu ini Tuhan diurapi Bapa. Berjalan dengan urapan Tuhan. Gereja Abalab Jamblang KBC akan berjalan dengan urapan Tuhan. Biar kami diurapi, dipakai luar biasa. Biar kuasa Tuhan menaungi kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan kami dipakai luar biasa. Kami dipakai oleh Tuhan. Setiap kami Engkau berikan kami otoritas kuasa untuk menginjak kalajengking, menghancurkan musuh-musuh. Tidak satu bisa membahayakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kemenangan demi kemenangan Engkau curahkan kepada kami semua. Abalab Jamblang KBC Tuhan, biarlah kami semua Tuhan menginjak kalajengking, menghancurkan musuh-musuh. Biar kami Tuhan dipakai Tuhan untuk membebaskan tawanan. Biar setiap kami Tuhan melepaskan belenggu-belenggu Tuhan, membebaskan tawanan orang yang terpenjara. Lewat kami semua Tuhan, orang diselamatkan Tuhan. Kami merindukan jiwa-jiwa Bapa. Kami merindukan jiwa-jiwa Bapa. Engkau kirimkan jiwa berbondong-bondong datang di Abalab Jamblang KBC. Biar komsel-komsel bangkit Tuhan. Komsel-komsel Tuhan bangkit Tuhan. Biar lewat komsel-komsel, lewat PKS, PKS, PA, PA dan head semua Tuhan. Ada satu kegerakan yang terjadi luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar komsel kompak akan digenapi di Abalab Jamblang KBC. Lewat komsel kompak ini Tuhan, unit yang terkecil ini Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami berdoa sepakat Tuhan. Doa apapun juga Tuhan Engkau jawab
dari surga. Engkau akan mengurapi setiap komsel-kompak, setiap komsel-komsel. Kegerakanmu terjadi di Abalop Jamblang KSPC. Ratusan komsel-kompak akan terjadi di dalam nama Yesus. Komsel-kompak ini Tuhan, kami bergerak Tuhan, kami sepakat doa apapun Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa berkompak-kompak Tuhan, biar lewat kompak-kompak Tuhan membebaskan tawanan. Lewat kompak-kompak Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat kompak-kompak dan kesaksian hidup kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah Engkau buka jalan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau ambil alih untuk gerejamu. Engkau ambil alih, terus bergerak. Pandemi Engkau tidak bisa menghalangi kami bergerak. Engkau roh jahat, roh iblis, Engkau tidak bisa menakut-nakutin kami. Roh Allah di dalam diri kami lebih besar dari roh dunia. Engkau tidak akan bisa menjamah kami, tidak akan menembak kami. Kami sehat dalam lindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan menjaga kami kemanapun kami pergi. Bergeraklah Roh Kudus, bergeraklah Roh Kudus. Pimpinlah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan semua Tuhan kerinduan Tuhan untuk mencari jiwa, kerinduan Tuhan untuk memperbesar kerajaan Allah. Ini visi misi kerajaan, visi misi dari Tuhan. Biar Abalop Jamblang bergerak dengan visi misi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kasih mula-mula kembali kobarkan bagi kami. Kasih mula kembali kobarkan di dalam Abalop Jamblang KBC. Kami sangat mengucap syukur. Kami percaya Tuhan semuanya bergerak. Tidak ada satupun yang pasif. Tidak ada satupun yang takut. Tidak ada satupun yang khawatir. Kami dalam lindungan Yang Maha Esa. Pada waktu kami kerjakan bagian kami, Tuhan akan kerjakan bagiannya buat kami. Kami akan bergerak. Kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kami akan melepaskan tawanan. Kami akan melepaskan belenggu-belenggu. Kami akan mendoakan orang sakit. Terima kasih Bapa. Urapi komsel-komsel dan urapi setiap anak-anak-Mu. Pakai kami luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur Tuhan kami persembahkan di hadirat-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu, kami boleh dapat menikmati hari-hari hidup kami. Semua karena kekuatan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan membawa ke dalam doa buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Para hamba-hamba-Mu, para penginjil-penginjil, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan yang tersebar di pelosok penjuru bumi tanah air Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau dengan kuasa-Mu, dengan kasih setia-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Dengan otoritas yang ada padamu Tuhan, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan mereka Tuhan dapat dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang ada di pedalaman-pedalaman secara khususnya Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan ekonomi, tapi kami percaya mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap apapun yang mereka membutuhkan Tuhan, biar mereka hanya mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan mereka orang-orang boleh melihat bahwa mereka orang-orang pilihan yang dipelihara oleh Tuhan, sehingga banyak jiwa juga Tuhan boleh percaya melalui kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semakin Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, dipenuhi dengan kuasa-Mu dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Mereka melakukannya dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu, bukan kekuatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jadikan hamba-hamba-Mu alat-alat-Mu Tuhan untuk dapat membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan di saat-saat kondisi saat-saat sekarang ini Tuhan, banyak orang, banyak jiwa tua yang membutuhkan jawaban Tuhan. Sebenarnya jawaban juru selamat itu siapa? Biarlah setiap hamba-hamba-Mu terus dalam semangat mereka Tuhan berkobar-kobar di dalam pandemi ini Tuhan, mereka semakin memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hamba-hamba
yang ada di pelosok ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga buat gereja-gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau sekarang ini Tuhan ada pandemi Tuhan menghantam Tuhan bangsa Indonesia, tapi kami percaya gereja-Mu tetap berdiri teguh, gereja-Mu tetap semangat Tuhan dalam melayani Tuhan. Engkau topang Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga menjadi jawaban menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Engkau pakai terus gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu dalam setiap kegiatan kami Tuhan yang kami lakukan lewat online Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan kuasa kehadiran-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan justru Tuhan dalam ibadah-ibadah online Tuhan semakin banyak jiwa untuk datang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau topang terus gereja-gereja kami Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan menyatakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Hancurkan, patahkan Tuhan kalau ada kami Tuhan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang mencari kepentingan pribadi Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami bersatu hati Tuhan, berdiri di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami, tangan Tuhan dengan kuasa-Mu memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, yang mengurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh doa buat damai di Indonesia, Buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh. Sama-sama kita mau perkatakan shalom atas bangsa ini. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh, oh shalom, 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 shalom. Indonesia penuh. Sekali lagi katakan doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh, oh shalom, 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 shalom.
Indonesia penuh damai, Indonesia, Indonesia penuh damai. Ya Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan, Indonesia penuh dengan damai. Shalom untuk Indonesia. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah roh damai sejahtera itu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Bahkan Engkau terlebih dahulu Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Matamu Tuhan tertuju ke Indonesia Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan, segala roh pemberontakan atas bangsa kami, roh rasis Tuhan, roh yang ingin memecah belah Tuhan atas bangsa kami Tuhan, roh kerusuhan, saat ini kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah itu turun atas bangsa kami. Berkati Tuhan Presiden kami Tuhan Jokowi bersama dengan wakilnya Tuhan. Biarlah hikmat daripadamu Tuhan turun Tuhan atas Presiden kami. Engkau sangat mengasihi Tuhan hambamu Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dia Tuhan dalam memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Baik juga semua menteri, para aparatur negara Tuhan. Engkau memberkati Bapak, pejabat-pejabat pemerintahan bahkan sampai ke daerah-daerah Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Bapa terima kasih, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Presiden kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, terutama Tuhan dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Oh pandemi virus corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa melalui badai ini Tuhan. Badai ini pasti berlalu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap kuat semua Bapa. Bapa terima kasih, berikan kesatuan Tuhan atas pemimpin bangsa kami Bapa, sehingga ketika di mana ada kesatuan Tuhan, di situ berkat Allah akan turun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga para TNI Polri Tuhan yang menjaga bangsa kami, menjaga keamanan bangsa kami sampai ke pelosok-pelosok Tuhan Yesus. Oh biarlah NKRI tetap bersatu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Roh keamanan Tuhan tercurah atas bangsa kami Tuhan. Roh pertobatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami Tuhan. Biarlah lewat pandemi ini Tuhan, banyak Tuhan orang melihat Tuhan, banyak orang semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mereka tidak bisa lagi Tuhan Yesus berharap kepada kekuatan sendiri. Mereka mau berharap sepenuhnya kepada Engkau. Bapa kami serahkan juga Tuhan untuk para perawat, dokter Tuhan, tenaga-tenaga medis Tuhan yang berjuang Tuhan untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan mereka Bapa, topang mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap Tuhan dokter-dokter juga Engkau lindungi mereka Bapa. Mereka tetap sehat Tuhan. Keluarga besar mereka juga sehat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau juga datang di tengah-tengah mereka Bapa. Mereka berseru-seru memanggil nama-Mu Tuhan. Engkau sebagai jawaban Tuhan. Oh biarlah bilur-Mu Yesus, darah-Mu Yesus yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan Yesus yang akan bisa menjatuhkan pemerintahan yang resmi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau yang sudah memilihnya Tuhan, Engkau menetapkan dan Engkau menjaga, melindungi Tuhan para pemimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga komsel-komsel Tuhan. Biarlah komsel-komsel tetap kuat di dalam Engkau. Oh para PA, para head juga PKS Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus,
Yesus. Walaupun kami Tuhan secara online komsel kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, oh jiwa-jiwa Engkau akan kirim Tuhan ke komsel-komsel Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan kami akan melihat Tuhan. Lewat pandemi ini Tuhan tidak akan bisa menghalangi Tuhan jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pengharapan kami hanya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan. Oh biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjadi solusi, menjadi jawaban Tuhan kepada setiap pergumulan-pergumulan Tuhan, masalah yang anak-anak-Mu hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Persembahkan kepada Engkau Yesus Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Lebih lagi kita mau katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan. Sekali lagi katakan, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kami rasakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami Bapa, mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih, memanggil kami, menetapkan kami ya Bapa, untuk menjadi penjaga bangsa ini ya Bapa. Lewat doa-doa kami, Engkau pakai kami juga untuk menceritakan perbuatan-Mu, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Satu waktu dia akan datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Kuduskan urapi hamba-Mu, kuduskan urapi pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan. Kita diberikan lagi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini saya kasih judul tema, ya, kita dipanggil menjadi penjaga. Dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 3 ayat 17 sampai 21, di sana panggilan Tuhan terhadap Yehezkel dipanggil menjadi penjaga Israel. Ayat 17, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel.
bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan memilih dan menyelamatkan kita, ya, adalah anugerah yang bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan ini sebuah bentuk misi yang kita harus teruskan. Nah, setiap orang yang sudah dipanggil menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, adalah penjaga bagi sesamanya. Artinya kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, ya, atau kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita tidak boleh tinggal diam, ya, dan bersikap masa bodoh. Jadi kita harus memiliki keberanian bersaksi kepada mereka. Nah, saudaraku, memang bukan kita yang membuat orang lain itu bertobat, ya. Itu bagian Tuhan lewat atau melalui kuasa Roh Kudus. Namun tugas kita dalam melayani, ya, memberitahukan, menegur dan mengingatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau mereka yang hidup, yang sudah percaya dan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, tentunya dengan cara yang bijaksana, ya, dan tepat, bukan menghakimi, ya, sampai Roh Kudus menjamah mereka dan menuntun mereka. Nah, di sini saudaraku, saya melihat ada dua jenis, ya, dua poin, ya, yang Tuhan tugaskan kepada Yehezkiel, yaitu menjaga bangsa Israel yang belum mengenal Tuhan dan yang sudah mengenal Tuhan tapi berbalik lagi, ya, daripada kebenaran untuk berbuat kecurangan. Nah, saudaraku, kita melihat, ya, yang pertama dikatakan, hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ini secara umum. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, apapun yang Tuhan pesankan itu disampaikan, peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, ayat 18 dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa, memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya bertobat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ini, saudaraku, tanggung jawab yang pertama. Ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita mengenal Tuhan Yesus, saudaraku, maka kita juga punya tanggung jawab untuk memperingati orang di sekitar kita, saudaraku, yang belum mengenal Tuhan sehingga mereka bebas berbuat jahat. Ya, mungkin di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, mungkin ada orang yang belum percaya Tuhan. Mungkin orang tua kita, saudara kita, teman kita, ya, yang kita jumpai sehari-hari. Nah, ketika kita melihat bahwa mereka itu menyimpang dari kebenaran atau berbuat jahat, melawan Tuhan, menghujat Tuhan, nah perlu kita, saudaraku, mengingatkan, ya, memperingatkan. Karena Tuhan bilang bahwa orang tersebut akan pasti dihukum mati. Nah, kalau kita tidak memperingatkan mereka, ya, dan mereka mati dalam kejahatannya, kita diam saja, maka dikatakan bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kita. Nah, jadi saudaraku, kita harus memberitakan Injil. Kita harus bersaksi, tentunya dengan kesopanan, ya, dengan cara-cara etika yang baik, ya, jangan kasar, jangan menghakimi, ya, jangan menceritakan tentang agama, tapi kita menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang Tuhan, atau kita bersaksi aja, ya, bagaimana kita mengalami Tuhan,
apa yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Kita saksikan kepada mereka, sehingga mereka, saudaraku, boleh mengenal Tuhan juga. Atau paling tidak kita mengingatkan mereka bahwa itu adalah jalan yang salah. Ya, kita memperingatkan bahwa kita hanya patut menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita tentunya mungkin dalam rumah, dalam keluarga, kita mengerti, kita punya batasan bahasa untuk mengingatkan mereka dengan kata-kata. Ya, ayo mari kita sama-sama percaya Tuhan. Kamu coba percaya Tuhan, biar nanti kamu mengenal kebenaran. Ya, kalau mereka melihat melakukan hal yang salah, berbuat jahat, saudaraku, menyembah yang tidak benar, saudaraku, kita ingatkan, saudaraku, ya, supaya mereka juga boleh mengenal keselamatan seperti yang kita alami. Ceritakan, ya, kalau mereka tidak mau menerima, tidak mau percaya, tidak apa-apa. Ya, kita mendoakan mereka tentunya, apalagi keluarga kita. Saudaraku, apakah kita rela, kita tega, ya, kita sudah menerima anugerah keselamatan dan kita membiarkan keluarga kita mati dalam kejahatan, mati di dalam dosa, tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka mati, baru kita menyesal, kenapa saya tidak mengambil kesempatan untuk menceritakan Yesus. Saudaraku, seringkali kita takut bersaksi karena kita sudah punya image yang salah, bahwa nanti kita dimarahin, dikata-katain, sehingga kita tertahan untuk menceritakan kasih Tuhan. Nah, ketika mereka sudah pergi, baru kita sadar dan menyesal, dan kita, saudaraku, membawa penyesalan itu. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Nah, kemudian, saudaraku, Tuhan berbicara kepada Yeskiel untuk memperingatkan, saudaraku, jika ayat 20 orang benar, berarti ini orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, sudah percaya, berbalik dari kebenaran dan ia berbuat curang, aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Jadi, saudaraku, memang cukup berat. Ya, kalau kita baca kisah Yeskiel ini, saudaraku, ketika Tuhan pilih dan panggil dia sempat kepahitan sama Tuhan, saudaraku. Yeskiel ini sempat kepahitan. Waktu Tuhan pilih, panggil langsung, saudaraku, Tuhan berbicara langsung, dia sempat marah. Dia katakan di dalam ayat 14, dan Roh Allah itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Jadi, saudara, waktu Tuhan memanggil Yeskiel, dia marah, dia pahit sama Tuhan. Kenapa? Karena kenapa Tuhan suruh pergi kepada orang buangan, orang yang bebal. Nah, saudaraku, seringkali juga kita begitu. Mungkin kita saat ini yang sudah dipilih seperti Yeskiel, saudaraku, mungkin kita sebagai PA, sebagai head, sebagai PKS, sebagai pembina SPK, sebagai guru KEGA, dan sebagainya. Kadang-kadang kita bergumam begini, aduh, kenapa sih Tuhan ketemuin saya dengan orang ini nih, bebal, dia ngomongin gak mampan-mampan, sehingga kita kesal, saudaraku. Nah, Yeskiel juga pernah merasakan. Yeskiel sebenarnya gak mau, ya, karena mereka tahu, Yeskiel tahu bangsa Israel ini tegar tengkuk, keras kepala, bebal. Itu yang membuat Yeskiel tidak mau. Ya, dia sempat seolah dipaksa Tuhan, sehingga dia pahit sama Tuhan. Dia panas hati. Waktu Roh Kudus mengangkat dia, saudaraku, ya, kalau saudara baca di ayat atasnya, saudaraku, Roh Kudus Allah langsung membawa dia, ya, membawa rohnya, saudaraku. Dia, waktu Roh Kudus mengangkat, dia panas hati dan dengan perasaan pahit.
Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Jadi saudaraku, kalau saudara dipilih Tuhan, ya tidak kebetulan kita dipilih Tuhan. Dan kalau Tuhan pilih kita saudaraku, kita sebagai hamba, pelayan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saudaraku, kita harus kerjakan itu ya dengan segenap hati. Bahwa kita dipanggil dan dipilih menjadi penjaga. Ya, saudaraku, kita sebagai PKS dipercayakan beberapa domba-domba. Saudaraku, kita harus menjaga mereka. Ya, kita sebagai pembina, pokoknya kita semua saudaraku menjadi penjaga. Ya, khususnya saudaraku, kita melihat kalau ada anggota kita, teman kita, saudaraku sudah mulai ya berbalik dari kebenaran dan berbuat kesalahan saudaraku. Mungkin kita melihat ya anggota komsel kita yang sudah percaya Tuhan, tapi diam-diam mungkin karena kondisi seperti ini, saudaraku, ya kondisi yang tidak menentu, seperti dalam kegelapan kita meraba-raba, masa depan kayaknya sudah suram, ya, cuma di pikiran bagaimana gua bisa hidup besok, gua bisa makan besok, sehingga saudaraku melakukan banyak cara, diam-diam mungkin saudaraku mulai pergi bertanya ya kepada arwah-arwah orang mati, bertanya kepada dukun-dukun, bertanya kepada peramal, meramal nasib, berobat, saudaraku ke dokter nggak sembuh-sembuh, diam-diam pergi mencari alternatif, padahal itu menentang firman Tuhan. Nah, itu yang kita jaga saudaraku, karena saat ini banyak orang yang sudah mulai menyimpang diam-diam saudaraku, ya berobat nggak sembuh-sembuh, ditawarkan alternatif, coba. Saudaraku, nah ketika mereka pergi, mereka terperangkap, berbalik dari kebenaran. Nah kita tahu itu saudaraku, kita tegur, ingatkan tentunya dengan kasih, ya jangan hakimi dia. Nah saudaraku, kita tegurkan bahwa itu salah, ya kamu kembali kepada Tuhan, ya. Nah khususnya dalam komunitas kita ini saudaraku, ya banyak hal yang bisa membuat kita menyimpang dalam kondisi seperti ini saudaraku. Nah jadi saudaraku, kita benar-benar mengingatkan mereka, ya khususnya kita ini latar belakang dari masa lalu menyembah yang kita tidak tahu. Nah Yesaya pun juga saudaraku diperintahkan Tuhan, ya dikatakan dalam Yesaya pasal 2, carilah ayat 20 pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri, melarat, lapar. Apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan mengutuk Allah. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat bumi. Sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman mengimpit. Karena mereka terbuang dalam kabut, saudaraku. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Jadi kita ingatkan. Nih saudaraku, Yesaya juga mengingatkan saudaraku. Karena umat Israel waktu itu saudaraku mencari pertolongan kepada lain. Ya, Tuhan bilang kalau orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah, roh peramal yang berbisik-bisik umat kami. Jawab begini, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Haruskah meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang hidup? Nah disambung, carilah pengajaran, carilah firman dan kesaksian. Itu pengajaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, ini tugas kita saudaraku. Kondisi ini benar-benar seperti musim kemarau, ya, di mana keadaan saudaraku saat ini kita tahu semualah, ya seperti keadaan samar-samar, saudaraku, bayang-bayang tidak jelas bagaimana hari esok kita memikirkan pekerjaan, apakah masih bisa berjalan besok dan sebagainya, saudaraku. Nah, mari kita sebagai ya penjaga yang dipilih Tuhan, ingatkan terus menerus, ingatkan, ya kalau mereka sudah mencari jalan yang lain, ingatkan. Nah firman Tuhan mengatakan, ya dengan berbuat demikian dalam 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Nah jadi saudaraku, kalau kita suka mengingatkan hal-hal seperti itu, dikatakan engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Oleh sebab itu, kita sebagai penjaga perlu juga dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran sehat yang telah kau ketahui selama ini.
Nah, supaya kita bisa saudaraku menjadi penjaga yang baik, ya bukan hanya mengingatkan, tapi kita sendiri saudaraku mengerti, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa menasihati. Ya, kadang-kadang saya menemukan orang, ya ada orang tertentu yang malas ketemu dengan mungkin PKS-nya, pembinanya. Ya, karena apa? Wah, kalau gue pergi ke dia pasti dihakimin. Nah, makanya kita saudaraku juga perlu bijaksana, ya. Kita mungkinnya khususnya sebagai hamba-hamba Allah, pekerja PKS yang mempunyai karunia-karunia saudaraku, ya, kita bijaksana di dalam menegur, ya. Jangan sampai orang itu merasa dihakimi dengan pernyataan, mungkin pernyataan itu memang dari Tuhan, tapi caranya saudaraku, ya, jangan di depan umum. Kalau itu dosa secara pribadi, datang kepada dia, ya. Atau saudara mungkin bingung, sampaikan kepada pemimpin. Nanti pemimpin akan menyampaikan kepada pribadi tersebut. Nah, dengan demikian dikatakan kita pelayan yang baik. Jadi kita harus mengerti, ya, pokok-pokok iman, sehingga setiap orang bertanya kepada kita, kita bisa memberikan jawaban yang benar, yang baik, ya. Nah, sehingga saudaraku mereka selalu mengalami, ya, melihat solusi jalan keluar. Nah, jadi saudaraku jangan bersungut-sungut, ya. Memang berat, mungkin ada yang saudara jadi PKS ketemu anggota yang di ngomongin, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sehingga kita merasa kok misalnya dia kok baik-baik semua, kok saya anggotanya begini semua, terima saja, ya. Berarti Tuhan percayakan saudara, ya sekali saudara, walaupun dia pahit, dia panas hati, tetap dia jalanin, karena itu panggilan Tuhan saudaraku. Amin. Nah, biar malam ini saudaraku, ya, kita dipanggil sebagai penjaga, artinya menceritakan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, dan bagi, ya, teman-teman seiman kita, ya, di dalam gereja, anggota komsel kita, ya, semua saudaraku, ya, murid-murid kita, ya, kita sampaikan, kita ingatkan. Amin saudaraku, supaya tetap terpelihara. Dan kita berdoa bagi bangsa ini saudaraku, kita penjaga bangsa ini dengan doa tentunya, supaya bangsa ini diselamatkan, dipulihkan, aman dan damai, sehingga kita juga hidup beribadah dengan aman dan damai dan tentram di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biarlah, ya, perlindungan malam hari ini mengingatkan kita, saudaraku, tetap dalam panggilan-Mu, jangan lari. Tuhan Yesus memampukan saudara. Haleluya, amin. Ya, tiba waktunya kita menyelesaikan doa Rabu kita pada hari ini. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Sampai tergeletak,
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk panggilan dan pilihan-Mu. Engkau menetapkan kami Tuhan. Engkau selamatkan kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi ini adalah satu misi untuk kami teruskan. Bahwa kami diberikan tanggung jawab untuk menjaga sesama kami. Artinya kami memberitakan firman, bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Baik keluarga kami, teman kami, orang-orang yang kami kenal Tuhan Yesus. Supaya mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan boleh menemukan jalan keselamatan ya Bapa. Supaya mereka Tuhan juga boleh menerima anugerah keselamatan ya Bapa. Dan juga Bapa, bagi kami yang sudah dipanggil dan dipilih, ditetapkan untuk menjaga teman-teman iman kami yang Tuhan percayakan, apakah kami Bapak sebagai pelayan pekerja apapun, oh Bapak, jabatan kami di dalam gereja Tuhan, kami bertanggung jawab menjaga mereka, menjaga jemaat-Mu ya Bapak, menjaga teman kami Bapak, teman seiman, rekan sekerja Allah Bapak, untuk mengingatkan sekiranya ada yang sudah mulai menyimpang dari kebenaran ya Bapak, berbalik kepada jalan-jalan yang sesat ya Bapak, mencari pertolongan-pertolongan yang bukan dari Tuhan, Bapak, mencari pertolongan daripada kuasa-kuasa kegelapan ya Bapak. Oh mereka Tuhan mulai dalam kesesakan, atau mereka Tuhan sudah kecewa sehingga mereka Bapak mencari alternatif yang lain Tuhan. Engkau mau supaya kami mengingatkan, terus menjaga mereka. Dengan berbuat demikian kami Bapak menjadi pelayan yang baik dan terdidik dalam pokok-pokok iman yang baik, dalam ajaran yang sehat ya Bapak, supaya kami juga menjaga diri kami Tuhan, supaya kami Bapak tetap berdiri dalam kekuatan, dalam kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampukan kami semua para pekerja, semua anak-Mu ya Bapak, Ablok Kapsi Jamblang, menjadi penjaga Tuhan bagi Tuhan keluarga kami, area kami, bagi bangsa kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapak, dan bagi Tuhan domba-domba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kasih karunia-Mu ya Roh Kudus, kekuatan-Mu Roh Kudus memampukan kami, karena bukan kami yang menjamah, bukan kami yang mengubah, tapi Engkau Roh Kudus. Bukan kami yang menyelamatkan, tapi kuasa Tuhan lewat-Mu Roh Kudus. Kami hanya bersaksi, melayani, mengingatkan. Oh Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa malam hari ini Bapa. Kami mau sebentar beristirahat dari membungkus kami Tuhan Yesus Tuhan. Berkati seluruh kami Bapa, hamba-hamba-Mu, para pelayan pekerja dan jemaat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Mesias anak Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat